Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah dan taufiknya kita sekalian pada siang hari ini dapat menunaikan ibadah Jum'ah di masjid ini yang insya Allah semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kita. Salawat salam semoga selalu tercurah, terlimpah kepada junjungan kita, pemimpin kita, imam kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, saya serukan, saya wasiatkan kepada jamaah Jum'ah sekalian dan juga kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan cara kita selalu melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mendekatinya apalagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersungguh-sungguh meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah hidup kita semuanya akan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapanpun, dimanapun kita mati, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita mati dalam keadaan sedang melaksanakan segala hal yang diperintahkan Allah, atau sedang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu itu tetap di dalam Islam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jamaah-jamaah sekalian, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya apabila dia menginginkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, seperti doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apabila dia menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bagaimana caranya meminta tolong kepadanya, yaitu dengan sabar dan salat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk minta tolong kepadanya. Allah sendiri yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita harus minta tolong kepadanya. Maka sekiranya kita minta tolong kepada Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sabar di dalam ayat tersebut paling tidak ada beberapa penafsiran yang ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, sabar di dalam ayat itu diartikan dengan puasa, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Mujahid. Beliau berdua berpendapat bahwa sabar dalam ayat itu maknanya adalah saum, puasa. Maka ada hadis Rasulullah menyatakan as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Kemudian ada Abul Aliyah, beliau berpendapat bahwa sabar di dalam ayat itu maknanya adalah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wasta'inu bis-sabri was-shalah maknanya minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah dan salat. Kalau menurut Al-Qurtubi tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah maknanya dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara puasa dan salat. Ada lagi sebagian ahli tafsir yang menafsirkan sabar dalam ayat itu artinya adalah menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah maknanya minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah dengan cara menahan diri dari maksiat dan dengan salat. Jamaah sekalian, seakan-akan ada perbedaan di antara para ahli tafsir.
Tapi sungguhnya kalau kita perhatikan, semuanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Coba kita lihat, puasa, intinya puasa itu sesungguhnya adalah menahan diri. Bahasa Jawanya ngampet. Menahan diri dari apa? Dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya puasa adalah melakukan segala hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Jadi sungguhnya tiga penafsiran itu saling melengkapi. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan mengekang atau ngampet itu? Menurut yang kita pahami, mengekang atau ngampet bahasa Jawanya adalah sesungguhnya kita mampu melakukannya, sesungguhnya. Dan sebenarnya kita ingin melakukan itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membolehkan, walaupun kita mampu sebenarnya, walaupun kita bisa dan kita ingin, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena Allah melarang kita. Itulah menahan. Jadi orang yang menahan diri sesungguhnya dia mampu, tapi dia tahan untuk tidak melakukan. Contohnya, misalnya ada seorang pejabat tinggi, pemegang kuasa anggaran. Kalau dia mau korupsi, bisa sebenarnya, bisa. Bahkan dia tahu caranya bagaimana korupsi supaya tidak ketahuan. Paham betul dia. Dan dia ingin sebenarnya, korupsi itu ingin sebenarnya. Tapi karena Allah tidak membolehkan, dia tidak lakukan itu. Ini namanya menahan. Karena sungguhnya dia mampu, tapi tidak dia lakukan ikhlas karena Allah. Tentu berbeda ceritanya, berbeda statusnya dengan orang yang tidak melakukan itu karena dia memang tidak mampu. Misalnya ada petani yang dia tiap hari ke sawah, pulang tidak pernah memegang apa-apa, dia kemudian menahan diri dari korupsi. Tentu dia tidak menahan pun tidak akan bisa korupsi, kan tidak ada kesempatan itu. Ini perlu kita sampaikan karena ada orang yang ketika jadi mahasiswa, Allahu Akbar berjuang menegakkan keadilan, memberantas korupsi, tapi ketika dia punya kesempatan dia jadi pejabat, belum tentu dia masih bisa bertahan pada apa yang dia katakan saat dia demonstrasi dulu jadi mahasiswa. Artinya apa? Menahan itu sebenarnya kita mampu, kita bisa, kita ingin, tapi tidak kita lakukan. Orang yang berpuasa itu, saudaraku, sesungguhnya dia kalau mau makan itu bisa sekali karena nasinya sendiri, sayur-sayurnya sendiri. Kalau masalah nggak enak sama orang, dia bisa makan di dalam rumahnya, ditutup pintunya. Tapi kenapa tidak dilakukan? Padahal dia bisa, karena Allah belum membolehkan. Jadi hakikat menahan seperti itu. Dan kenapa kita harus menahan diri dari maksiat? Karena sesungguhnya saudaraku sekalian, banyak sekali perilaku maksiat itu yang menggiurkan, memikat dan menarik kepada manusia. Maka kita diperintahkan untuk menahan diri. Kalau maksiat itu tidak menarik, tidak menggiurkan, tidak perlu menahan, orang malas maksiat. Tapi justru karena maksiat itu menarik, menggiurkan, maka kita diperintahkan untuk menahan diri dari maksiat. Kenapa maksiat itu menarik? Kenapa menggiurkan? Karena itu adalah perangkap setan. Tentu ketika setan ingin mengajak kita kepada jalan yang buruk, dia akan memancing kita dengan umpan yang sangat kita sukai. Maka tentu yang namanya maksiat itu pasti menarik di mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
Jadi mari kita lihat, hampir semua yang dilarang Allah itu menarik, menggiurkan. Tapi kalau kita lakukan, pasti membuat celaka. Itu karakteristik kemaksiatan seperti itu. Dan ingat saudaraku, besok kalau nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kita menyalahkan setan, kita minta tanggung jawabnya setan. Mari kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an ta'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum azabun alim. Setan berkata, surat Ibrahim ayat 22, dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Jadi kalau sudah dihisab, selesai semuanya, setan mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun, kata setan, aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kuasa apapun bagiku terhadap kamu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh karena itu, jangan kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dengan kata lain, setan ingin mengatakan, kamu jangan menyalahkan aku. Aku itu dulu hanya mengajak kamu dan kamu mau. Padahal diajak itu kan bisa mau, bisa tidak. Artinya ketika kamu menentukan untuk mau, ya salah kamu sendiri. Maka jangan menyalahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Setan itu tidak ada yang tanggung jawab, saudaraku. Semuanya setan seperti itu. Kalau ingin mengajak kejelekan pasti dengan sesuatu yang menggiurkan, tapi ketika kita kemudian mau dan akhirnya celaka, dia akan cuci tangan dari perbuatan. Semua setan seperti itu, baik setan yang jenisnya jin maupun setan yang jenisnya manusia, karakternya sama. Kalau sedang mengajak koyo ya bahasa Jawanya, tapi ketika kemudian kita ikuti dan kita celaka, tentu dia akan mencuci tangan, berlepas diri dari semuanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya Allah SWT yang pandai mengekang diri, menahan diri dari segala kemaksiatan. Semoga nantinya kita bisa berpuasa dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi bisa menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa kita, sholat kita benar-benar menjadi sarana kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.